Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Hari ini kita akan berbicara topik ke-21, waspada terhadap kemajuan teknologi. Salam permulaan baru adalah mengingatkan bahwa sesuatu yang baru terjadi di lingkungan sekolah tunas bangsa. Kegerakan setiap orang tua murid untuk terlibat lebih aktif. Terlibat dalam apa? Dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter Kristus tentunya. Dan diharapkan terjadi perubahan-perubahan di setiap keluarga. Perubahan demi perubahan terjadi dalam setiap keluarga kita akan membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Di dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2 mengingatkan betapa pentingnya orang tua. Berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Kata perkasa kita sebut mighty. Makanya ada kata building a mighty generation. Waspada terhadap kemajuan teknologi mengingatkan beberapa hal. Kita mengalami namanya perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Saya dulu sekolah komputer. Dulu komputer terkenal hanya namanya mini komputer. Ada mikro komputer, ada yang makro, mesinnya besar-besar, selemari. Saya pernah kerja, komputer itu besarnya selemari. Sekarang kita mengenal yang namanya komputer lebih kecil tapi lebih hebat, lebih canggih. Ada laptop, ada tablet, ya, ada mobil pun, atau smartphone. Bahkan kalau kita lihat hari ini komputer semakin kecil semakin luar biasa. Giganya makin besar. 1 sampai 4 giga. Sekarang ada 5G ya, 4G ya. Bukan hanya giganya, 4G itu teknologi pendekatannya. Bahkan yang luar biasa ketika saya masih ingat kecepatan itu hanya 14 kilobyte per second. Sekarang wah, saya nggak tahu giga sudah. Bisa dibayangkan mungkin ratusan ribuan kali kecepatan komputer. Perkembangan teknologi luar biasa. Wow, dahsyat sekali. Banyak manfaat yang luar biasa di dalam perkembangan ini. Baik dunia kesehatan, ekonomi, transportasi, macam-macam. Tapi ingat, di tengah-tengah ada dampak yang luar biasa, ada dampak yang membahayakan. Digital Cooking, A Journey Toward E-Balance, pengarangnya adalah Brad Hazelden, mengingatkan kepada kita. Dia seorang pembicara, penulis, konsultan, dia seorang guru berkaitan dengan isu-isu teknologi yang hari ini kita akan belajar. Brad menyuarakan kepada setiap orang tua untuk waspada, saya ulang waspada terhadap kemajuan teknologi. Ternyata digital bisa menjadi kecanduan. Makanya dia menulis buku tentang digital cocaine. Digital cocaine mempunyai dampak yang sama dengan kecanduan obat-obatan. Alatnya bisa desktop, bisa laptop, bisa tablet, bisa mobile. Kecanduan, contohnya kecanduan video game, kecanduan pornografi, kecanduan media sosial. Maaf saya sebut FB, WA, Telegram, IG, TikTok, dan lain-lainnya. Kecanduan bisa kecanduan saham. Karena lihatnya saham melalui komputer. Akibat kecanduan digital, kita akan menjadi manusia yang terisolasi, marah, perilaku negatif, kerusakan pada otak, kualitas dan kuantitas tidur kita berkurang. Tentunya prestasi buruk, terjadi pemborosan uang. Cara mengatasi kecanduan ini tidak mudah. Ini tidak bisa hanya sedikit demi sedikit. Ini harus mulai proses pembiasaan, berhenti dan membangun pembiasaan baru. Tidak bisa hanya sedikit. Prosesnya harus berhenti dan membangun pola pembiasaan menggantikan kecanduan digital itu. Ada 3 nasihat kami tentang ketika engkau terikat dengan digital cocaine ini.
dengan kecanduan digital. Satu, stop menggunakan internet sebagai pengasuh anak. Contoh, tidak menggunakan mobil atau tablet, laptop, desktop, apapun namanya sebagai pengasuh anak. Device harus dibatasi. Digunakan dalam proses-proses pembelajaran, bukan untuk bermain-main terus-menerus. Pengasuhan anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Ingat, tanggung jawab dari orang tua. Investasikan waktu dan usaha kita, mungkin uang kita kepada anak-anak untuk kita, karena apa? Anak itu warisan ilahi untuk mencapai apa menjadi rencana Allah. Kedua, menyediakan atau mendorong artinya non-digital, bukan digital, non-digital atau analog di rumah. Misalnya bermain indoor, bermain logo, kita bisa membaca buku, bermain musik, mewarnai, melakukan hobi yang tertentu, masak, berkebun, bersepeda, dan sebagainya. Yang ketiga, terakhir, penerapan aturan yang jelas tentang penggunaan teknologi di rumah. Orang tua mengatur penggunaan teknologi. Kita mengatur atau kita diatur oleh internet. Ya, batasi penggunaan internet pada anak hanya pada pembelajaran. Tidak menggunakan gawai atau smartphone atau apapun namanya saat acara keluarga, makan bersama, misalnya mungkin piknik atau pertemuan atau kita lagi diskusi. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang tua murid tunas bangsa waspada terhadap kemajuan teknologi. Tuhan Yesus memberkati.